Jangan pakai strategi dan taktik yang sama. Meskipun zaman dulu sudah sukses gitu. Kita bahas kali ini adalah strategi baru dalam pengaturan harga agar Anda lebih mudah menjual banyak produk kuliner Anda pada saat pandemi Ramadan ini gitu. Halo teman-teman Surya Awal dan juga Tribun Jatim, kembali lagi bersama Akira dalam program Bincang Bisnis Kuliner bersama Coach Ino. Nah, kalau di minggu lalu kita membahas tentang 5 aturan yang bisa diterapkan oleh pengusaha bisnis kuliner dalam menjalankan usaha di pandemi Ramadan. Nah, kalau di episode kali ini Coach Ino akan membagikan strategi pada teman-teman bisnis kuliner yang tidak bisa membuat atau kesusahan dalam membuat produk baru. Nah, jadi permainannya akan dibikin di harganya. Gitu. Nah, nanti ini untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Coach Ino. Silakan Coach Ino. Oke, pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online, saya Ino Coach Bisnis Kuliner. Di sini seperti biasa menemani Anda seminggu sekali untuk membahas bagaimana caranya agar bisnis kuliner Anda bagaimana caranya untuk menghasilkan omset yang besar, terutama pada saat pandemi. Jadi kali ini kita ada materi khusus karena pada saat ini kita sudah menginjak bulan Ramadan dan Ramadannya spesial banget, nggak seperti zaman dulu, yaitu Ramadan pada saat pandemi. Jadi seperti tadi yang Mbak Akira ngomong, di minggu kemarin kita membahas adalah bagaimana cara 5 aturan ya. Bagaimana cara merubah produk khusus pada saat pandemi Ramadan agar bisa meningkatkan omset berkali-kali lipat. Kali ini kita membahas adalah mungkin Anda pengusaha, ada yang curhat, Coach, saya tidak bisa cepat untuk tiba-tiba bikin menu baru. Jadi menu saya, jualan saya cuma gini-gini aja. Apakah saya mau diem aja gitu loh? Tentu tidak. Jadi nanti fokusnya adalah bukan pada merubah-rubah produk, tapi adalah strategi pricingnya. Strategi untuk penetapan harganya mau digimana-gimanakan gitu, di otak-atik gimana-gimana agar Anda bisa menghasilkan duit lebih banyak pada saat pandemi Ramadan ini. Seperti kayak gitu. Jadi seperti kita tahu ya, masa Ramadan, apalagi Ramadan itu pada saat ini adalah masa Ramadan pada saat pandemi, memang pengusaha kuliner harus menghadapi hal yang berbeda dibanding Ramadan sebelumnya pada saat sebelum ada pandemi. Jadi memang harus dihadapi dengan cara berbeda strateginya. Bila Anda tetap ingin menghasilkan duit banyak pada saat Ramadan saat ini, yaitu Ramadan pandemi. Jadi harus pakai cara beda, cara lain, karena juga ya, meskipun bulan Ramadan, banyak orang mengetahui pengusaha kuliner, bulan Ramadan itu adalah bulan panen, bulan banyak orang beli. Nggak usah pakai promo segala macam dan lain-lain, orang pada berbondong-bondong beli. Nggak usah pakai promo, diskon segala macam, bahkan mereka kadang-kadang buka meja di depan rumahnya. Orang pada berhamburan, bener-bener beli, omsetnya besar. Ya? Betul, kadang-kadang apapun yang dijual pada Ramadan, itu laku keras gitu loh. Itu terjadi pada saat sebelum pandemi, Ramadan sebelum pandemi. Pada saat pandemi ini, tidak seperti kayak gitu. Karena kita sudah tahu ya, masa-masa pandemi ya, kemarin-kemarin, ini sudah lebih dari 1 tahun virus corona ini ada di muka bumi ya. Jadi pada saat pandemi, omset bisnis kuliner benar-benar turun, banyak benar-benar turun, bermasalah. Jadi pada saat ini ya, pada saat Ramadan pandemi, meskipun Ramadan dikenal sebagai bulan panen ya, tapi karena saat pandemi pasti akan ada penurunan omset. Jadi kalau umpamanya Anda hanya berdiam diri ya, tidak melakukan hal-hal strategis segala macam, omsetnya akan terjadi penurunan. Karena memang itu sudah terjadi dari bulan-bulan sebelumnya. Pada saat pandemi banyak pengusaha kuliner omsetnya turun gitu loh. Betul. Karena itu
strategi bisnis kuliner yang sukses, yang sudah sukses dulu pada saat Ramadan sebelum pandemi. Contoh, Coach, saya dulu sebelum pandemi, saya bikin banyak foto cantik untuk makanan saya. Orang bener-bener tertarik, bener-bener beli, bener-bener antri. Saya banyak nolak orderan karena kapasitas produksi saya tidak kuat. Pada saat pandemi ini, insya Allah tidak akan terjadi seperti kayak gitu. Jadi strategi bisnis kuliner yang sudah terbukti sukses sebelum pandemi, Anda pakai saat ini pada pandemi, biasanya omsetnya tidak akan sebesar, tidak akan segurih zaman dulu sebelum pandemi. Jadi harus pakai strategi baru. Bagi Anda pengusaha kuliner yang memang ingin pada saat pandemi Ramadan ini omsetnya tetap sama-sama besar. Jangan pakai strategi dan taktik yang sama. Meskipun zaman dulu sudah sukses gitu. Karena ya, kita lihat kalau cara berpikir dari konsumen kita, dari masyarakat. Pada saat pandemi, cara berpikir semua orang sudah berubah saat pandemi. Nggak seperti dulu lagi. Jadi kalau dulu, lihat ini kok produk ini kok bikin seger ya, pingin tertarik beli segala macam, ya udah deh saya beli banyak segala macam dan lain-lain. Itu pada saat pandemi Ramadan tidak terjadi seperti kayak gitu, karena cara berpikir masyarakat sudah beda, nggak seperti zaman-zaman sebelumnya, zaman-zaman pada Ramadan sebelum pandemi. Contoh ya, meskipun Ramadan orang biasanya kalau sebelum pandemi, Ramadan sebelum pandemi, dia nafsu belanjanya gila-gilaan. Bener-bener ini nggak bisa lihat barang atau produk, langsung beli, sering kalap. Apalagi mungkin ada THR ya, segala macam ya. Itu terjadi pada Ramadan sebelum pandemi. Jadi, meskipun Ramadan, ya, pada saat pandemi ini seseorang akan berpikir puluhan kali untuk mengeluarkan banyak duit saat sekarang. Jadi meskipun dia banyak dapat duit atau dapat THR, entah THR-nya itu full kayak tahun-tahun kemarin sebelum pandemi, atau THR-nya ada disunat, dia akan berpikir lebih kritis. Saya perlu nggak ya mengeluarkan duit ini ya? Apakah saya bisa mendapatkan manfaatnya 100%? Atau bukan cuma nafsu aja gitu loh. Itu terjadi pada saat sekarang, pada pandemi Ramadan ini gitu loh. Jadi orang berpikir lebih banyak. Dan juga meskipun ada diskon besar ya, masyarakat tidak akan mudah tergoda untuk belanja besar-besaran pada saat pandemi. Jadi, kita bahas kali ini adalah strategi baru dalam pengaturan harga. Harga ini mau diapain sih? Jadi agar Anda bisa lebih tahu apa yang akan Anda kerjakan, agar Anda lebih mudah menjual banyak produk kuliner Anda pada saat pandemi Ramadan ini gitu loh. Oke, Mbak Akira, sebelum kita membahas, menurut Mbak Akira, kira-kira kita membahas apa ya ini? Sebelum saya mau membukanya secara gamblang, kayak gimana nih Mbak Akira? Ini mau saya bocorin nih, Coach. Sudah ngintip ya soalnya ya. Jadi seperti yang sudah kita bisik-bisikan di awal, hari ini Coach Ino itu mau mengajak teman-teman untuk yang nggak bisa atau yang kesusahan untuk bikin produk baru adalah dengan ini ya, Coach. Kalau saya bilang main di harga itu terlalu kasar atau gimana, Coach? Oke. Memang ini sih istilahnya cuma kayak gitu, tapi nanti detailnya kita akan bahas kan gitu loh. Iya, betul. Jadi memang kan tadi Coach Ino bilang kalau banyak pengusaha kuliner itu yang nggak jago-jago amat dalam pengaturan harga, terutama untuk di event-event spesial seperti Ramadan atau apa, untuk menarik konsumen supaya mereka jadi beli di kita. Oke. Ya. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi kita akan bahas ya strateginya gimana itu ngatur harga itu gitu loh.
Oke, nomor satu ya, aturan nomor satu. Kalau bisa setiap produk pada saat pandemi Ramadan ini minimal punya 2 varian harga. Seperti yang dilakukan oleh Ricis Factory. Ricis Factory produknya sama ya, tapi dia ada 2 varian harga. Ada harga yang murah dan harga yang mahal. Karena gunanya ya mungkin bingung, maksudnya gimana coach gitu loh. Itu kan hal yang biasa gitu loh. Memang kita fokusnya adalah pada saat pandemi Ramadan ini. Karena agar setiap orang punya pilihan mau membeli yang lebih murah atau lebih mahal. Jadi istilahnya benar-benar bisa berkaca tentang kondisi keuangannya. Saya mau beli yang mahal dan enak banget atau yang agak murah, tapi mungkin ada yang item atau bumbu atau bahannya agak dikurangin gitu loh. Lebih bagus pilihannya adalah memilih antara produk yang mahal atau murah. Tapi akhirnya beli, salah satunya beli gitu. Akhirnya tetap beli juga gitu loh. Daripada pilihannya adalah membeli produk yang Anda jual atau malah beli ke produk pesaing gitu loh. Jadi kayak gitu, jadi istilahnya dikasih pilihan. Jadi mereka karena ada pilihan, mereka akan sibuk berpikir, saya beli mahal atau murah ya. Jadi istilahnya untuk pilihan untuk pergi ke pesaing itu agak dilupakan karena sudah ada pilihan varian harganya gitu loh. Yang sesuai gitu ya coach dengan kondisi dompet ketika beli itu. Betul. Jadi tetap kalau punya harga yang mahal pasti mungkin lebih enak, lebih kenyang, lebih puas dan segala macam. Tapi kalau punya yang harganya lebih murah pasti lebih ekonomis dan lebih ramah kantong, terutama pada saat pandemi saat ini. Sekarang kita membahas tetap masih di Ricis Factory ya. Ricis Factory itu dia bikin dua ini gitu loh, dua harga gitu loh. Jadi ada 45.000, ada 28.000 gitu loh. Dan bahkan kalau rasanya pingin lebih enak, ada tambahan Crystal Pearl 4.545. Jadi orang akan memilih beli yang mahal. Kalau maunya beli yang mahal ini mungkin dapat dua-duanya. Kalau maunya beli cuma satu aja 28.000. Tapi kalau beli dua-duanya, jadi kadang-kadang biar ini apa namanya, biar bisa merasakan semua. Surutarian sama pink lava biar dapat dua-duanya, kalau beli dua lebih murah gitu loh. Jadi berusaha untuk menjual bukan cuma satu varian aja, tapi dua varian. Tapi kalau punya dua varian, harganya lebih murah gitu loh. Apalagi bisa ditambah dengan add-on ya, add-on bahan baku. Crystal Pearl cuma 4.545 before tax ya. Jadi kayak gitu. Dan juga yang dilakukan oleh Geprek Bensu ya. Jadi Geprek Bensu itu paketnya ada beberapa macam pilihan harga. Semakin mahal, semakin lengkap itemnya dan semakin banyak porsinya kayaknya ya. Ada yang dari 28.000, 50.000 atau bahkan 51.000. Jadi seperti kayak gini, konsumen memilih sesuai dengan kemampuan dompetnya gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau bisa memang setiap produk Anda harus minimal ada dua varian harga. Jangan kasih satu varian aja gitu loh. Ini yang dilakukan oleh Geprek Bensu. Dan ini juga yang dilakukan oleh Janji Jiwa ya. Dia itu ada beberapa varian. Jadi ada yang beli 4 dapat 40.000, ada yang beli 2 30.000. Itu tergantung dari minuman yang dipilih. Jadi istilahnya cuma permainan harga aja gitu loh. Bagaimana caranya untuk menggoda orang tetap akhirnya beli yang sesuai dengan dompetnya. Mungkin kemampuan dia cuma 20.000, ya udah 20.000. Atau mungkin dia mampu untuk beli 40.000, jadi bisa makan rame-rame dengan keluarganya atau mungkin dengan teman-temannya. Karena 40.000 dapat 4 gitu loh. Seperti kayak gitu. Dan juga itu dilakukan oleh McDonald ya. McDonald ini ada harga 40.000 dan 54.000. Jadi di sini konsumen bisa milih gitu loh. Mana yang lebih baik. Karena kalau maunya
eh, mango frappe mungkin lebih segar karena ada rasa buahnya daripada cuma ice peach tea, jadi es teh peach ya. Jadi punya pilihan gitu loh. Di sini mereka menjualnya per per dua gelas. Seperti kayak gitu. Dan juga ini yang dilakukan oleh Janji Jiwa lagi. Jadi yang baru hari ini dia memposting untuk launching produk baru. Janji Jiwa membuat produk es campur cincau dan teh. Jadi Janji Jiwa jualan es campur, Janji Jiwa jualan es teh. Jadi istilahnya benar-benar beda ya. Yang 10.000 ya 10.000 lah, es teh lah. Apa yang kita harap, kalau namanya es teh yang nggak bisa mahal-mahal. Tapi kalau namanya es campur, harganya 20.000 gitu loh. Itu masih masuk akal ya, Coach, karena bahan-bahannya yang dipakai kelihatan jelas gitu, ada cincaunya, ada santannya atau pakai susu, ada sirupnya. Betul. Kalau es teh kan ya udah cuma es teh gitu. Betul. Jadi kasih pilihan. Produk Anda itu kasih pilihan. Kalau misal akhirnya disuruh milih, saya pasti bakal pilih yang Ricis Burger tadi, tapi yang lebih mahal. Kenapa yang lebih mahal? Karena dia udah gratis minum. Kalau yang murah kan nggak pakai minum, seret dong, Coach. Gitu sih. Betul. Coba kalau punya produk-produk yang lain mungkin, maksudnya produk teman-teman UKM atau mungkin produk-produk yang belum sebesar dari brand-brand yang saya kasih contoh di sini, ada nggak nih mungkin? Misalnya aja kebab ya, Coach. Itu kan sekarang banyak banget di maksudnya teman-teman UKM juga bikin produk kebab. Kalau kebab itu mungkin bisa dibikin yang satu box itu loh, Coach. Jadi dia nggak jual yang cuma satu piece aja, tapi dijual satu box. Misal satu piece-nya itu harga 10.000, tapi satu box itu harganya cuma 45.000 gitu kan. Beda 5.000 tapi dia udah dapet 5 daripada beli satuan 50.000. Itu sih kalau saya. Ya, sederhana banget ya. Yang penting satu produk minimal 2 harga, variannya ada 2 varian harga gitu loh. Oh, berarti contohnya bener dong tadi ya. Oh iya dong. Kayak gitu, jadi agar konsumen bisa milih gitu loh, sesuai dengan kantongnya gitu loh. Kayak gitu. Oke, kita akan membahas yang nomor 2, strategi bagaimana mengatur harga ya. Tadi pertama, bagaimana setiap produk kalau bisa punya minimal 2 varian harga. Mungkin kalau maunya 3 varian harga mungkin lebih bagus. Jadi konsumen punya pilihan yang lebih banyak yang sesuai dengan kantongnya pada saat pandemi Ramadan ini. Aturan nomor 2 adalah bagaimana agar konsumen bisa merasa membeli produk yang lebih hemat dari biasanya. Jadi kita sudah bahas ya, namanya sebelum pandemi di Ramadan kita nggak butuh promo segala macam dan lain-lain. Orang pada benar-benar menyerbu tempat kita. Pada saat Ramadan pandemi ini kita butuh sedikit cara, sedikit rayuan agar mereka mau membeli. Aturan nomor 2 adalah bagaimana konsumen bisa merasa membeli lebih hemat. Ini yang dilakukan oleh McDonald. Dia bikin paket ya. Dia bikin paket dari produk-produk ini. Kalau umpamanya dari yang produk di atas ini dan yang di bawah kalau beli ya cuma ditambah 18.000 sekian, itu bisa dapat 2 gitu loh. Jadi 2 macam. Jadi menu receh 1+1 gitu loh. Dan kita bisa ngelihat ya, dia mempromokan produk-produk yang murah-murah. Karena mungkin McDonald sudah tahu, karena pada saat pandemi kalau yang dipromokan adalah produk-produk yang mahal kayak Big Mac dan segala macam, kayaknya nggak terlalu laku gitu loh. Jadi dia jual yang murah-murah kayak apple pie ya. Apple pie aja 9.500. Jadi sudah harganya murah-murah dan digoda oleh McDonald. Kalau umpamanya Anda ya membelinya itu lebih banyak variannya, itu harganya lebih murah dibanding beli satuan. Jadi konsumen itu merasa lebih hemat. Jadi apa yang dipikirannya, oh ini lebih hemat deh, oke saya beli gitu loh.
Itu seperti kayak gitu, itu yang dilakukan oleh McDonald. Nomor 2 adalah yang dilakukan oleh Richeese Factory. Richeese Factory di sini dia jual paket new hemat. Jadi memang kata-katanya sudah ditulis gitu loh, new hemat. Kalau maunya ditulis kayak gitu, memang diarahkan agar konsumen atau masyarakat kalau beli ini saya akan merasa akan mendapatkan lebih hemat deh pengeluaran saya gitu loh. Dan juga harga dari bundling ini 22.000 sekian gitu loh. Insya Allah juga nggak terlalu mahal dibandingkan dengan paket-paket sebelumnya. Seperti kayak gitu, itu yang dilakukan oleh Richeese Factory. Nomor 3 adalah apa ini ya? Janji jiwa ya. Kopi kenangan ya. Oke. Hafal ya. Kan? Jadi nanti tulisan gratisnya tuh besar banget gitu loh. Tulisan gratisnya lebih besar daripada tulisan beli. Jadi kalau maunya beli 3, dia akan bisa lebih hemat karena dapat gratis 1 gitu loh. Jadi harus diedukasikan agar bagaimana calon konsumen itu merasa aku membelinya saya mendapatkan dengan harga yang lebih hemat daripada beli cuma satuan atau bahkan cuma 2. Dan ini juga yang dilakukan oleh McDonald, beli 1 gratis 1 gitu loh. Jadi di sini tulisan gratisnya dibesarin gitu loh. Efek hipnotis sih gitu loh. Bagaimana caranya orang beli dengan harga yang lebih murah bisa dapat lebih banyak daripada beli satuan. Banyak nih contoh kasusnya nih kalau mau kayak gini nih. Itu McDonald, sekarang nasi kebuli dari geprek bensu ya. Kita sudah membahas geprek bensu bikin produk baru, nasi kebuli. Tapi dia juga membuatnya bukan cuma bikin produk baru aja, tapi ada paketnya. Jadi kalau maunya paketnya, dapat sekalian beli minumnya, teh botol sosro harganya lebih murah. Jadi memang diarahkan agar konsumen beli paketnya, jadi agar merasa lebih murah, lebih hemat daripada beli satuan. Kalau teman-teman UMKM mungkin apa ya yang bisa beli 1 gratis 1? Beli 1 gratis produk 1 mungkin. Dari produk yang misal beli produk yang mahal nanti gratis produk yang murah kayak gitu. Bisa. Apalagi kalau bisa produk yang digratisin itu harus marginnya yang tinggi gitu loh. Yang minuman. Betul, kita sudah membahasnya ya di materi berapa minggu yang lalu ya, strategi ini namanya strategi tumbal dan sesajen itu. Kayak gitu. Oke, kita membahas sekarang aturan nomor 3. Bagaimana konsumen diarahkan untuk membeli dalam semakin ekstra banyak, ekstra besar, dan ekstra jumbo. Jadi kalau namanya, jadi tadi itu bedanya ya, kalau aturan nomor 3 ini bundling, tapi bundling tetap produknya murah-murah, kecil-kecil. Jadi menunya size-nya itu mini-mini gitu loh, kecil-kecil. Kalau ini bahkan langsung gitu loh, langsung gaspol gitu loh. Hanya mini-mini, langsung kalau kalian beli dalam jumlah yang besar akan lebih murah gitu loh. Jadi memang diarahkan kalau ingin dapat lebih hemat, konsumen harus membeli yang ekstra jumbo porsinya. Jadi kayak gitu. Jadi tagline-nya adalah bigger better. Jadi kalau maunya semakin besar kamu beli porsinya, itu semakin bagus untuk keuanganmu. Jadi seperti kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh Richeese Factory ya, yang istilahnya dia bikin minuman kemasan 1 liter. Kalau beli 2 lebih hemat lagi gitu loh. Dan juga ini yang dilakukan oleh Texas. Jadi Texas ini ya ini coba ayamnya aja banyak, langsung pudingnya juga banyak gitu loh. Dan harganya juga harga spesial. Jadi diarahkan harus beli banyak. Semakin banyak produk yang Anda beli, porsinya atau mungkin jumlah itemnya semakin murah harganya. Kalau ini sih saya taunya yang paket family itu loh, Bos, tapi di KFC. Oke. Jangan yang paket family banyak, yang kalau misalnya kita beli super besar 35 sekian lah, tapi kalau di paket family 5 porsi itu jatuhnya malah lebih murah daripada kita beli satuan yang super besar. Kalau bisnis UKM, nah ini saya
kurang paham nih Coach. Kalau maksudnya untuk kan kita tetap harus ada perhitungannya ya. Tapi kalau Iya. untuk yang di bisnis UKM ini gimana Coach? Nah balik nanya lagi. Gimana tuh? Nah itu saya nggak tahu Coach. Gimana kalau untuk yang teman-teman UMKM ini supaya apa ya? Kayak lebih deket aja gitu contohnya daripada Iya. kita benar-benar yang besar. Oke. Contoh kalau Anda pengusaha nasi goreng umpamanya. Kalau per porsi itu mungkin harganya berapa ya? 12.000 atau 15.000 segala macam pada saat pandemi Ramadan. Jadi bikin yang porsi jumbo bisa dimakan sekeluarga. Mungkin bisa dimakan untuk 3 orang atau 4 orang. Itu lebih murah mungkin. Dia jualnya dalam jumlah yang besar gitu loh. Atau juga contoh kalau jual mie ayam. Jadi kalau orang lagi buka puasa makan mie ayam, kadang-kadang dia kalap gitu loh. Jadi kita arahkan, ini ada nih mie ayam porsi jumbo atau porsi raksasa. Kalau porsi jumbo harganya lebih murah daripada beli 2 mie ayam. Jadi contohnya kayak dilakukan oleh ini kan, Indomie goreng. Indomie goreng jumbo itu lebih banyak lebih hemat daripada beli 2 Indomie gitu loh. Seperti kayak gitu sih. Bisa kayak ini sih Coach, kayak yang nasi keroyokan tadi. Mereka kan bilangnya itu bisa untuk mentok 5 orang, tapi sebenarnya ketika pesanan itu datang itu bisa untuk sampai 6-7 orang, kita bahkan bisa lebih hemat. Betul, dan harus diedukasikan. Jadi istilahnya beli lebih banyak, harganya lebih murah didapat kok dibagi satuan gitu loh. Seperti kayak gitu. Jadi untuk bagaimana cara mengatur harga itu kita sudah bahas. Kita memang ini lebih sedikit ya, cuma 3 aturan aja dibanding yang minggu kemarin yang pengaturan produk. Tapi betul, yang ini 3, tapi contoh kasusnya lebih banyak gitu loh. Oke. Dari teman-teman pengusaha kuliner, jadi kalau masih bingung, Coach, saya makan produk kuliner saya ini gitu loh, gimana ya caranya ya, mengatur harganya atau penawarannya gimana strateginya ya. Jadi Anda pengusaha kuliner, pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online bisa bertanya di kolom komentar ya di bawah ini, ya, seperti kayak gitu. Di kolom komentar channel YouTube Surya Online ataupun Tribun Jatim, nanti teman-teman yang mungkin kurang jelas atau pengen langsung dicontohkan, ini loh contoh bisnis kuliner saya, bisa komen itu, nanti mungkin akan dijawab langsung oleh Coach Ino melalui komentar juga. Baik, berarti untuk materi 3 pengaturan harga itu untuk hari ini cukup sampai di sini. Nanti di minggu yang akan datang kita akan membahas beberapa tips and trick lagi ya Coach, yang spesial dibuatkan Coach Ino untuk teman-teman bisnis kuliner dalam menghadapi pandemi selama bulan Ramadan ini. Kalau begitu Coach Ino, terima kasih atas materi dan waktunya. Terima kasih juga untuk penonton Surya Online dan juga Tribun Jatim. Sampai jumpa minggu depan.